Di tepi jalan kampung, di antara deretan warung yang lampunya redup dan bendera plastik yang bergetar tiap angin lewat, ada sebuah gerobak yang selalu dipenuhi orang. Di siang hari gerobak itu tampak biasa. Tulisan cat pudar di papan kayu, panci besar beruap, dan tanda kecil bertulis Sope Durian Pak Jaya. Langganan sejak lama. Tapi malam hari, ketika lampu jalan berkedip dan pasar merayap pelan kesenyap, ada sesuatu pada gerobak itu yang membuat orang-orang menelan napas lebih pelan dari biasanya. Mereka menyebutnya viral. Sop durian yang manisnya beda, legitnya seperti menempel di lidah sampai lupa diri. Harganya mahal, jauh lebih mahal daripada durian biasa di pasar. Meski begitu, antriannya selalu panjang. Orang datang dari kampung sebelah, dari kota kecil, bahkan ada yang datang naik motor Jojo hanya untuk satu mangkuk kecil. Mereka pulang dengan wajah aneh, mata redup seperti habis, menangis tapi bibir tetap tersenyum. Rina pertama kali mendengar tentang SOP durian itu dari grup tetangganya. Rasanya gak wajar, kata Bu Lestari, pemilik warung kelontong. Kamu tahu, Nadia yang jualan di pasar, dia habis makan semangkok, terus 2 hari gak bisa tidur. Dia bilang di kepalanya penuh suara-suara pohon. Rina menelan informasi itu seperti menelan biji durian yang licin penasaran dan sedikit menjijikkan. Rina bukan orang yang gampang percaya gosip. Dia kerja sebagai penulis lepas, sering menulis cerita pendek dan review makanan. Ketertarikannya pada sopi durian bukan cuma karena viral. Ada rasa lapor yang menariknya. Mengapa sesuatu yang enak bisa membuat orang berubah? Selain itu, di hatinya ada rasa takut yang sulit dijelaskan sejenis. Rasa ingin tahu yang menusuk sampai ke tulang. Suatu sore, ketika matahari turun dan pasar mulai sepi, Rina memutuskan pergi. Gerobak Pak Jaya berada di ujung gang sempit dekat hutan kecil yang dipenuhi pohon tua. Orang-orang bilang hutan itu bukan hutan biasa. Ada pohon keramat, ada bekas-bekas sesajen, ada penjaga yang tak terlihat. Di Kepilarena, cerita-cerita itu berbaur menjadi satu. Durian, hutan, tumbal, jin, kota-kota itu berkumpul seperti asap kemenyan. Di depan gerobak, antrean sudah panjang. Aroma durian menyergap manis, tajam, seperti campuran krim dan obat. Lampu minyak tergantung di sisi gerobak, bergetar lembut, menaikkan bayangan-bayangan. Pak Jaya, pemilik gerobak, seorang pria tua berkumis tipis dan kulit seperti kertas, bergerak dengan gerakan yang pelan tapi pasti. Tangannya cekatan, namun ada sesuatu di matanya yang tak bisa dibaca. Mata yang terlalu banyak melihat. Semangkok, Mbak? Tanyanya. Ketika Rina mendekat, suaranya serak, rendah, seperti berbisik di dalam telinga yang penuh debu. Rina mengangguk. Ia menyerahkan uang lebih dari harga yang tertera. Pak Jaya menerima tanpa komentar, lalu menyendok sop dari panci besar. Sop itu berisi potongan durian yang tampak lebih kuning dari biasanya, dan kuah yang mengkilap seperti sirup. Wajahnya Pak Jaya tak pernah berubah, seolah dia bekerja di luar waktu. Rina duduk di kursi plastik. Sekelilingnya, orang-orang makan dalam diam. Seorang anak lelaki kecil mengunyah sambil melihat kosong ke depan sampai sendoknya jatuh. Seorang ibu yang tadi tampak marah karena antrian kini menatap ke bawah dengan senyum tenang di bibirnya. Ada satu meja di ujung. Kosong. Meja itu selalu kosong sejak Rina sering lewat. Konon katanya, siapa yang duduk di meja itu di malam tertentu tidak akan kembali lagi seperti semula. Rina mengangkat sendok. Kuahnya terasa hangat, manis, seperti gula merah yang dimasak lama. Daging duriannya meleleh di lidah. Teksturnya lembut, namun ada rasa lain. Sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Ada getir halus, seperti kenangan yang diasah. Saat ia menelan, sebuah bisik halus melintas di telinga kanannya. Tidak suara,
orang lain. Tapi seperti desah daun, pelan, berulang, ia menoleh. Tak ada siapa-siapa yang tertawa atau berbicara. Hanya langkah-langkah dan asap kecil dari dapur. Rina menepuk kepalanya, mengira itu hanya imajinasi. Tapi ketika ia membuka matanya lagi, di ujung gerobak, di antara kayu-kayu kusam, ada sebuah kain putih kecil terikat pada paku. Kain itu penuh noda-noda yang tampak coklat tua, sedikit mengkilap di bawah lampu minyak. Di kain itu ada tulisan sederhana, "Terima kasih." Rina menggigil. Terima kasih? Untuk apa? Pekannya, ia mencoba menanyakan pada ibu-ibu di depannya, tapi ibu itu menatapnya dengan wajah kosong, lalu menggeleng pelan. Suara ibu itu ia rasakan seperti suara yang tumpul, tidak benar-benar terhubung. Rina memicingkan mata. Bukankah rasa sop tadi membuatnya hangat, nyaman, hampir mabuk? Mengapa orang-orang di sekitar tampak seperti orang lain? Malam itu, ketika Rina pulang, rintik hujan mulai turun tipis seperti air yang menetes perlahan dari daun. Jalanan lengang dan hutan di samping lane tampak gelap pekat. Bayang-bayangnya bergerak seperti ada yang bernapas. Di rumah, Rina membuka notebooknya. Tangannya gemetar, bukan karena dingin. Ia menulis, "Sopi durian enak, tapi ada sesuatu. Orang-orang." Ia menulis panjang sampai jam kecil, lalu tidur. Mimpi datang cepat. Ia berdiri di tengah hutan. Durian tersusun di sebuah meja batu. Seorang anak kecil dengan mata hitam penuh lubang datang mendekat, meletakkan piring kecil berisi manisan, lalu berbisik untuk yang menjaga. Rina ingin berteriak, tapi suaranya tertelan oleh tanah kisokan hari. Ia menyelidiki. Warga bercerita lebih banyak bila ditanya dengan kata kota yang hati-hati. Ada yang bilang, sebelum gerobak Pak Jaya mulai viral, ada anak hilang yang tubuhnya tidak pernah ditemukan. Ada pula yang bercerita tentang sesajen di pinggir jalan, bungkusan kecil berisi beras, rokok, dan satu potong durian setengah busuk. Yang paling membuat bulu kuduk Rina berdiri adalah cerita dari Haji Amin, seorang lelaki yang dipercaya mengerti adat kampung. Hutan itu punya penjaga, kata Haji Amin dengan suara berat. Bukan penjaga seperti kita. Dulu ada kesepakatan lama. Kita beri makanan, kita jaga desa. Tapi manusia itu licik. Mereka ingin meraih manis tanpa tahu harga. Ia menatap Rina seperti menakar nyalinya. Ada yang bilang tumbal diperlukan. Ada juga yang bilang jin ambil dari pohon yang salah. Entahlah. Yang pasti, setiap manis itu punya harga. Rina menelan kata-kata itu. Harga? Apa yang dimaksud harga? Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bibirnya, membisikkan jawaban yang hampir bisa ia terima, namun selalu lenyap. Malam berikutnya, Rina tak bisa menahan diri. Ia menunggu sampai gerobak sepi, menunggu ketika Pak Jaya membereskan panci terakhir. "Pak," Rina memulai. Suaranya lebih tegas dari yang ia rasakan. "Dari mana duriannya? Mengapa harganya begitu mahal? Apa benar ada?" Pak Jaya menatapnya lama. Di wajahnya ada garis-garis yang dalam, bekas tawa dan kebingungan. "Dari hutan," jawabnya. Akhirnya, "Tapi bukan hutan yang biasa kalian kenal. Itu pohon tua. Kami menaruh sesuatu di akarnya setiap beberapa bulan sebagai balas jasa. Bukan semua orang boleh tahu, bukan semua orang boleh tanya." Rina ingin mendesak, ingin memaksa kata-kata keluar. Namun ketika ia hendak bertanya lebih jauh, dari balik pepohonan muncul suara perempuan menjerit, bukan jeritan penuh takut, lebih seperti panggilan yang patah. Semua orang menoleh ke arah suara itu. Sebuah bayangan melintas di antara pohon. Bayangan itu bukan manusia, namun bukan pula angin. Semua yang makan sop serentak menunduk, seperti mengikuti rutinitas yang tak ingin mereka lakukan, tapi mereka harus melakukannya.
Rina melihat sesuatu di tanah, jejak-jejak kecil, seperti jejak kaki anak. Jejak itu mengarah ke hutan. Sebuah naluri di dalam dirinya mengatakan, jangan. Orang bijak di kampung akan bilang, jangan ganggu apa yang sudah disepakati. Tapi Rina punya rasa ingin tahu yang tak bisa ditenangkan oleh nasihat. Ia melihat ke mata Pak Jaya. Di sana ada beban sekaligus penyerahan. Kalau kau pergi ke sana, pulanglah cepat, katanya pelan. Hutan itu bukan untuk orang penasaran. Rina tahu ia akan pergi. Malam itu, ia menyiapkan senter, ponsel, dan secangkir kopi yang mulai dingin. Di pintu, ibu-ibunya menatapnya dengan cemas, namun tidak bisa menghentikannya. Jalan ke hutan, berliku, dan sempit. Hawa semakin dingin saat ia memasuki pohon-pohon tinggi. Bau basah dan manis menyelimuti, seperti gabungan antara durian dan tanah yang lama tidak tersentuh. Di tengah langkahnya, Rina melihat sesuatu yang mengilap di bawah sebatang pohon tua. Sesajen yang baru saja diletakkan sekelompok kue kecil, segelas air, dan sebuah kain kecil bernoda. Ada juga seutas benang merah terikat di cabang. Di tanah sekitar sesajen, ada tanda-tanda seperti orang baru-baru ini berlutut. Dan di dekat akar, ada sebuah bungkusan kecil, bungkusan yang di dalamnya isinya tak terlihat jelas, tapi ada bau yang menusuk. Bukan darah yang jelas, lebih seperti bau manis yang terlalu kuat. Bau yang mengingatkan pada durian terlalu matang. Rina meraba udara, ada suara halus seperti bergumam. Suara itu bukan bahasa yang ia kenal, namun telinganya menangkapnya sebagai sebuah permintaan, sebuah janji yang harus dibayar. Saat ia menunduk untuk melihat lebih dekat, sesuatu menyentuh punggung tangannya. Bukan seorang manusia, hanya sentuhan ringan, seperti daun yang menyapu kulit. Ia berbalik cepat. Di antara pepohonan, ada bayangan yang menempel pada batang pohon. Sosok tinggi, bertubuh kurus, dengan kepala yang terlalu kecil, dan rambut panjang seperti akar tubuhnya, tampak dibuat dari kulit pohon. Mata sosok itu, jika itu mata, berkilau dari dalam, seperti dua buah biji durian. Ia menatap Rina tanpa berkedip. Rina hampir pingsan karena takut. Ia melangkah mundur. Kakinya tersangkut akar, dan ia hampir jatuh. Dalam kepanikan, ia menatap ke bungkusan di tanah. Di dalam bungkusan itu, ada sesuatu yang menunjuk ke arahnya, sebuah secarik kain putih kecil, dan di atasnya terselip potongan gambar anak kecil yang sudah pudar. Sosok di pohon bergeser. Suara gumaman naik. Seketika, Rina merasakan getaran di dadanya, seperti sesuatu di dalam dirinya mengakui janji lama. Di kepala Rina terdengar satu kata, jelas seperti kilatan lampu, terima. Iem, suara itu pecah di antara pepohonan, seperti pecahnya tempayan tua. Lampu senter di tangannya bergetar dan padam. Dalam kegelapan yang tiba-tiba, Rina merasakan tangan-tangan kecil menyentuh kakinya. Lalu kepalanya dipenuhi dengan aroma durian yang manis, sekali manis, sampai ia merasa hampir lupa siapa dirinya. Suara terakhir yang ia dengar sebelum segala sesuatu memutih adalah tawa, jauh dan dekat sekaligus, seperti tawa anak-anak yang bermain di bawah pohon. Lalu hutan kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Di kampung, jarum jam berdetak, dan di gerobak, sop durian tetap mendidih. Orang-orang masih antre, menaruh uang dengan tenang, menikmati manis yang mengikat. Di dalam notebook Rina, baris pertama yang ia tulis semalam kini mengandung goresan baru. Jika ada yang ingin tahu rahasia rasa kebahagiaan itu, pergilah ke hutan. Tapi ingat, setiap kebahagiaan punya pembayar. Siapa pembayar itu? Hutan tahu, dan hutan itu Rina kini tahu, sedang menunggu. Beberapa hari setelah malam yang menghantui itu, Rina masih belum bisa tidur nyenyak.
Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan sosok bertubuh kurus dengan kepala kecil dan mata biji durian itu muncul. Aroma durian yang terlalu manis terus menempel di hidungnya, seolah sengaja mengikuti setiap langkahnya. Ia mencoba meyakinkan diri itu hanya mimpi, hanya pengaruh sop durian. Tapi sesuatu di dalam hatinya tahu itu bukan mimpi. Biasa itu adalah panggilan. Pagi itu, Rina bangun dengan tubuh lelah. Tangan dan kakinya pegal, seolah semalam ia berlari tanpa bergerak. Notebooknya tergeletak di meja, terbuka di halaman terakhir yang ia tulis. Baris terakhir itu kini tampak seperti diwarnai dengan tinta hitam pekat. Meskipun Rina yakin ia tidak menulisnya, datang lagi atau bayar harga, ia menelan ludah. Kata-kata itu terasa seperti ancaman, tapi juga janji-janji yang harus dipenuhi, atau akan ada konsekuensi. Rina mencoba untuk tetap tenang. Ia pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jalan-jalan kampung tampak biasa, anak-anak bermain seperti biasa, ibu-ibu berjualan sayur. Tapi setiap ia melihat pohon durian di sepanjang jalan, jantungnya berdegup kencang, seperti pepohonan itu menatapnya, menilai. Bahkan di kejauhan, bayangan gerobak Pak Jaya tampak berdiri diam, meskipun sebenarnya tidak ada siapapun di sana. Malam berikutnya, rasa penasaran Rina tak tertahankan lagi. Ia memutuskan untuk kembali ke hutan. Kali ini lebih jauh dari sebelumnya. Ia menyiapkan senter, lampu kepala, dan membawa pisau kecil, bukan untuk melawan sesuatu, tapi hanya untuk merasa aman. Ia juga membawa notebook, ingin mencatat semua yang ia lihat agar tidak hilang. Hutan itu berbeda malam ini. Daun-daun basah, udara lembab, dan aroma tanah bercampur durian membuatnya ingin muntah sekaligus penasaran. Jalan setapak yang biasa dilalui orang kampung tampak lebih gelap, seperti menelan cahaya senter. Rina berjalan perlahan, mendengarkan setiap suara. Ranting patah, daun bergasek, bahkan napasnya sendiri terdengar keras. Beberapa meter masuk ke hutan, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Jejak kaki kecil Ti, lebih besar dari telapak tangan terukir di tanah lembab. Jejak itu baru saja dibuat. Rina mengikuti jejak itu, meski nalurinya berteriak untuk berhenti. Jejak itu berkelok-kelok, kadang hilang, kadang muncul lagi, seolah hutan sedang bermain dengannya. Di tengah jalan, Rina menemukan sesajen baru. Beberapa potongan durian setengah busuk, segelas air, sebatang rokok, dan selembar kain putih penuh noda coklat tua. Hatinya berdegup kencang. Ia menyadari pola yang sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Sesajen itu selalu muncul di tempat tertentu, menandai sesuatu yang penting. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, terdengar bisikan halus, seperti suara anak kecil. Rina, Rina. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Udara di sekitarnya menjadi dingin sekali. Meskipun malam itu seharusnya hangat, Rina merasakan bulu kuduknya berdiri. Bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat, dan kali ini lebih jelas. Datang, bayar, jangan, takut. Rina merasa kepalanya berdenyut, seperti ada sesuatu yang menempel di dalam pikirannya. Ia mencoba untuk berteriak, tapi suara itu tersedak di tenggorokannya. Ia menunduk, dan di tanah, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Sebuah kotak kayu kecil, tertutup, rapat, dengan ukiran pola aneh seperti wajah dan akar pohon yang bercampur. Tangan Rina gemetar saat ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada sepasang mata palsu, seperti bola mata anak kecil yang terbuat dari kaca dan selembar kain merah tua. Seketika, aroma durian yang manis dan getir menyeruak kuat, menusuk hidungnya. Rina merasa seolah seluruh tubuhnya ditarik ke dalam kotak itu. Seketika, sosok bertubuh kurus
dengan kepala kecil muncul di antara pepohonan. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Mata biji duriannya menatap langsung ke Rina, dan bisikan itu terdengar dalam kepalanya, bukan hanya di telinga. Bayar atau Rina mundur, tersandung akar pohon, dan hampir terjatuh. Namun, sebelum ia sempat bangkit, sosok itu melayang mendekat. Udara di sekitarnya berputar, daun-daun bergetar, dan suara tawa anak-anak terdengar bersamaan. Mengerikan namun manis, seperti manisnya durian yang terlalu matang. Rina menutup mata, merapal doa dalam hati. Saat ia membuka mata lagi, sosok itu hilang. Tapi di tanah, jejak kaki kecil masih tersisa, mengarah lebih jauh ke dalam hutan, ke tempat yang belum pernah ia masuki. Ia tahu satu hal, hutan itu tidak akan membiarkan rahasianya tetap tersembunyi. Ada sesuatu di sana yang menunggu, sesuatu yang telah lama dijaga, dan kini memanggilnya secara langsung. Dengan tangan gemetar, Rina menulis di notebook, "Setiap manis punya harga. Aku melihatnya, aku merasakannya, dan aku harus pergi lebih dalam untuk tahu siapa yang membayar." Langit malam semakin gelap, hanya cahaya senter yang menembus kabut tipis dan bayangan pohon-pohon tua yang tampak seperti menunduk, menunggu. Rina melangkah lebih jauh, tidak tahu apakah langkahnya akan membawa pengetahuan atau maut. Hutan itu hidup, dan malam ini ia sedang menunggu manusia yang berani memasuki rahasianya. Kabut tebal menutupi hutan malam itu, seolah bumi sedang menarik napas panjang. Udara begitu berat, membuat langkah Rina terasa lambat dan sesak. Di setiap tarikan napasnya, ia mencium aroma manis yang semakin pekat. Bukan lagi aroma durian segar, tapi seperti daging buah yang disimpan terlalu lama, mengeluarkan wangi busuk yang samar bercampur kemenyan. Ia terus melangkah, mengikuti jejak kaki kecil yang mengarah semakin dalam. Tanah di bawahnya basah, seperti baru disiram hujan. Tapi ketika ia menoleh ke atas, tak ada tanda-tanda air menetes dari langit. Daun-daun kering di dahan malah diam beku, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Semakin jauh ia berjalan, hutan mulai berubah. Pohon-pohon di sekitar menjadi lebih tinggi dan rapat. Batangnya hitam berlumut, daunnya tebal seperti rambut. Suara jangkrik dan burung lenyap sepenuhnya, digantikan oleh dengung halus, seperti 1000 suara berbisik pelen-pelen. Di bawah tanah Rina berhenti. Senter di tangannya bergetar karena gemetar. Di depannya berdiri sebuah pohon durian yang sangat besar, raksasa yang menjulang, dengan akar-akar menonjol seperti tangan yang mencengkeram bumi. Dari batangnya mengalir getah kekuningan yang kental, menetes pelan seperti darah yang manis. Di sekeliling pohon itu ada belasan sesajen lama, buah durian busuk, dupa mati, bahkan boneka kecil yang wajahnya sudah pudar. Hawa di sekitar pohon itu terasa aneh. Rina menelan ludah. Ia tahu ini mungkin sumber dari semuanya. Langkah kakinya pelan, tapi setiap ia maju satu langkah, suara bisikan itu semakin jelas. Kali ini bukan satu suara, melainkan banyak, seperti anak-anak yang berbisik bersamaan. "Jangan tinggalkan kami. Kami dipilih." Rina menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti. Ia merasakan tekanan di kepalanya, seperti seseorang menekan dari dalam. Di tengah kepanikannya, ia sadar sesuatu. Suara itu tidak berasal dari luar. Mereka bicara di dalam kepalanya. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar ringan. Dari balik akar-akar pohon tua muncul benda kecil terbungkus kain putih. Rina mendekat, mengangkatnya dengan hati-hati. Saat ia membuka kain itu, jantungnya serasa berhenti. Isinya adalah kuku dan rambut manusia, bercampur potongan kecil durian yang sudah menghitam. Kain itu berbau manis,
menyengat bau yang sama seperti sop durian di gerobak Pak Jaya. Suara tawa anak-anak terdengar di belakangnya. Rina menoleh cepat, dan matanya langsung membesar. Dari balik pohon-pohon muncul anak-anak kecil dengan pakaian lusuh, kulit pucat kekuningan, dan mata gelap seperti biji durian. Mereka berjalan pelan, setengah tersenyum, setengah membeku. Manis kan? Bisik salah satu dari mereka dengan suara lirih. Pak Jaya bilang, kita harus berbagi rasa. Rina mundur, tapi anak-anak itu terus mendekat. Di tangan mereka, masing-masing membawa potongan durian, tapi buah itu berwarna aneh, lebih gelap, hampir seperti daging manusia. Kenapa kalian di sini? Rina berbisik. Ketakutan. Kami tumbal, jawab salah satu anak dengan senyum kaku, agar durian tetap manis, agar orang-orang terus datang. Langit seakan meredup, angin berhenti. Rina menatap mereka, lalu menoleh ke pohon besar itu. Ia melihat bayangan samar di batangnya. Wajah manusia muncul dari kulit pohon, seperti terjebak di dalamnya. Ada wajah anak, wajah wanita, bahkan wajah pria tua. Mulut-mulut mereka bergerak perlahan, seolah ingin bicara, tapi hanya bisa mengeluarkan gumaman lemah. Getah kekuningan yang menetes dari batang pohon itu jatuh ke tanah, dan di mana ia menyentuh tanah, muncul aroma yang familiar, aroma sop durian yang dijual Pak Jaya. Semuanya mulai jelas di kepala Rina. Durian itu bukan hanya hasil pohon, itu hasil jiwa-jiwa yang dikurung di pohon tua itu. Dan setiap kali Pak Jaya mengambil buahnya, satu nama baru akan ditelan. Rina berusaha berlari, tapi akar pohon melingkar cepat, menahan kakinya. Suara bisikan berubah jadi tawa yang menggelegar, menggema di seluruh hutan. Anak-anak itu menari di sekelilingnya, menyanyikan lagu aneh yang membuat udara semakin berat. Yang manis datang dari duka, yang makan jadi keluarga, jangan tolak rasa surga, atau namamu ikut tertulis di sana. Rina berteriak minta tolong, tapi suaranya seperti ditelan bumi. Cahaya senter padam dan gelap langsung menelan semuanya. Dalam kegelapan, Rina merasakan sesuatu menyentuh wajahnya, dingin, licin, seperti jari yang dilumuri madu. Sebuah suara dalam, jauh dari dalam pohon, berbisik di telinganya, kalau kau sudah mencicipi rasa kami, kau tak bisa kembali. Kau sudah bagian dari perjanjian. Sekarang, beri kami namamu. Rina menjerit, mencoba menolak, tapi seluruh tubuhnya lumpuh. Dalam kepalanya, ia mendengar bisikan yang menyebut namanya berulang-ulang, seperti mantra. Rina, Rina, Rina. Kemudian, semuanya hilang. Keesokan paginya, orang-orang di kampung gempar. Gerobak Pak Jaya tetap buka seperti biasa, tapi kali ini ada tambahan papan kecil di sudut gerobaknya. Di papan itu tertulis dengan huruf tangan yang halus, sop durian Rina, resep baru. Manisnya tak akan terlupakan. Tak ada yang tahu dari mana tulisan itu datang. Pak Jaya hanya tersenyum tipis setiap kali ditanya. Namanya muncul sendiri. Katanya pelan, hutan yang memberi. Sejak hari itu, rasa sop durian semakin enak, semakin manis-manis yang membuat orang ketagihan. Tapi di balik manis itu, ada rasa getir halus, seperti air mata yang tak terlihat. Beberapa warga mulai bermimpi aneh. Mereka melihat hutan yang berbisik, anak-anak kecil yang menari di bawah pohon durian, dan seorang wanita dengan wajah pucat yang memanggil nama mereka dari jauh. Namanya Rina. Ia tidak lagi di dunia manusia. Ia kini bagian dari pohon yang menelan nama. Dan setiap malam, ketika angin berhembus dari arah hutan, terdengar suara samar di udara. Suara seorang perempuan yang pernah menulis cerita. Setiap manis punya harga, dan aku sudah membayarnya. Hujan turun deras malam itu, membasahi tanah kampung yang sudah lama haus.
Di bawah tirai air yang jatuh dari langit, warung sop durian Rina tetap buka. Gerobak kayu itu kini tampak lebih bersih. Catnya baru dan papan namanya sudah diganti. Namun, bagi mereka yang memperhatikan dengan saksama, ada hal kecil yang terasa ganjil. Aroma sop duriannya semakin kuat, terlalu kuat, seperti berusaha menutupi sesuatu yang busuk di bawahnya. Pak Jaya, si pemilik, duduk di bangku kecil sambil menatap hujan. Tangannya gemetar halus saat menyalakan lampu minyak. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Matanya cekung dan sorotnya kosong. Sudah seminggu sejak Rina hilang di hutan. Semua orang di kampung membicarakannya, tapi tidak ada yang berani menyelidiki. Hanya satu orang yang datang malam itu. Berjalan tertatih di bawah hujan, Haji Amin. Lelaki tua itu membawa payung bambu dan tongkat kayu. Ia berhenti di depan gerobak, menatap panci besar yang masih mendidih pelan. Masih buka di tengah hujan begini. Jaya, tanyanya datar. Pak Jaya tersenyum kaku. Rezeki tidak bisa ditutup, Ji. Kalau tidak disajikan, mereka datang marah. Haji Amin menarik napas dalam. Kau masih teruskan perjanjian itu? Pak Jaya tak menjawab. Ia hanya memandang hutan di kejauhan yang samar terlihat di balik kabut. Lalu ia menunduk pelan. Kalau tidak diteruskan, kampung ini yang jadi tumbalnya. Aku cuma jaga keseimbangan, Ji. Aku cuma pelanjut. Haji Amin mendekat, menatap mata Pak Jaya tajam. Kau tahu, itu bukan keseimbangan. It's good to come. Pohon itu tidak minta dijaga. Pohon itu menelan siapa saja yang menolak berhenti. Suara petir menggema di kejauhan. Dan dari arah hutan terdengar gema aneh. Seperti tawa anak kecil yang tertiup angin. Wajah Pak Jaya pucat. Ia menatap panci sop di depannya, yang kini mendidih tanpa api. Mereka lapar lagi, katanya lirih. Haji Amin menggenggam tasbih di tangannya. Kau harus ceritakan semuanya, Jaya. Mulai dari awal. Dari sebelum semua ini dimulai. Pak Jaya menunduk lama. Lalu ia baikara. Pelan tapi berat. Seolah setiap kata yang keluar mencabut luka lama dari dadanya. 20 tahun lalu, sebelum sop duriannya terkenal, Pak Jaya hanyalah penjual durian keliling. Ia hidup sederhana bersama istrinya, Sumi, dan anak sematawayangnya, Rino. Kehidupan mereka sulit. Musim durian, waktu itu gagal panen. Buah-buahnya kecil, rasanya hambar. Pembeli sepi, utang menumpuk. Suatu malam, saat keputusasaan menjerat, Pak Jaya duduk di pinggir hutan sambil menangis. Di situ, ia melihat seorang lelaki asing duduk di bawah pohon durian besar yang kini dikenal sebagai pohon penunggu. Lelaki itu memakai baju lusuh. Kulitnya gelap dan matanya berkilau seperti kaca. Durianmu hambar karena kau tak tahu cara meminta izin, kata lelaki itu dengan suara serak. Pohon ini bisa memberi rasa manis yang tak akan dilupakan. Tapi setiap manis ada syarat. Pak Jaya mendengarnya tanpa benar-benar paham. Syarat apa? Lelaki itu tersenyum tipis. Hanya sebuah tumbal. Satu nama, satu nyawa, untuk satu musim panen. Setelah itu, pohon akan memberi buah yang manis seperti madu. Kau akan kaya, dihormati, dicintai orang-orang. Pak Jaya menolak saat itu juga. Tapi lelaki itu hanya tertawa, lalu menghilang bersama bau durian masak yang menyengat. Malam itu, Pak Jaya pulang dengan pikiran berat. Beberapa hari kemudian, hal aneh terjadi. Pohon durian di pinggir hutan tiba-tiba berbuah banyak, sangat banyak. Buahnya besar, kulitnya mengilap, dan aromanya memabukkan. Menjalnia. Dan benar, pembeli datang dari mana-mana. SOP, duriannya jadi terkenal. Wong menggeler. Namun, seminggu kemudian, anaknya, Rino, menghilang. Pak Jaya mencari ke seluruh kampung, tapi tak ada jejak. Sampai suatu malam, ia mendengar suara di mimpinya. Suara Rino
lembut dan dekat, berkata, "Ayah, aku manis sekarang. Jangan berhenti." Ya, pohon sudah pilih aku. Saat terbangun, Pak Jia tahu. Ia menangis semalaman, tapi tetap melanjutkan jualannya. Setiap musim panen berikutnya, sop duriannya makin enak, makin terkenal. Namun, ia mulai mendengar bisikan setiap malam, melihat bayangan anak kenok di sekitar gerobaknya, dan mencium aroma manis durian, bahkan ketika sedang tidur. Sejak saat itu, ia sadar ia telah mengikat perjanjian yang tidak bisa diputus. Dan sekarang, kata Haji Amin dengan suara berat, mereka minta tumbal baru. Pak Jaya mengangguk pelan. Rina datang tanpa aku undang. Pohon memilihnya sendiri. Aku hanya jalankan bagian akhir. Bagian akhir? Tanya Haji Amin curiga. Pak Jaya menunjuk papan nama di gerobaknya yang bertuliskan sop durian Rina. Itu bukan aku yang tulis. Malam setelah dia hilang, tulisan itu muncul sendiri. Esoknya, durian di hutan sudah jatuh lagi. Buahnya manis sekali, Ji. Orang-orang bilang rasanya berbeda. Aku tahu. Kenapa? Karena ada jiwa baru di sana. Haji Amin memukul tongkatnya ke tanah dengan marah. Kau biarkan gadis itu jadi korban. Kau bisa hentikan ini. Pak Jaya menatapnya dengan wajah putus asa. Kalau aku hentikan, hutan akan marah. Kau tahu apa yang terjadi 2 tahun lalu? Saat aku coba berhenti, Haji Amin terdiam. Ia tahu cerita itu. Tahun itu, 5 anak kampung hilang secara misterius, dan suara tawa mereka masih terdengar di malam hari. Pak Jaya melanjutkan dengan suara serak. Mereka menjemput sendiri tumbalnya. Pohon itu bukan cuma pohon, ia tempat tinggal makhluk yang lapar akan rasa. Jin penunggu itu dulu disembah sebagai penjaga kesuburan, tapi manusia serakah membuatnya haus jiwa. Kini dia hanya tahu satu bahasa, rasa manis sebagai tanda darah yang dibayar. Hujan semakin deras, kilat menyambar, menerangi wajah Pak Jaya yang kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar suara berat, seperti batang pohon patah. Dari dalam kabut, tampak cahaya kekuningan memancar samar, disusul aroma durian yang sangat kuat. Haji Amin bergetar. Dia datang. Pak Jaya berdiri, menatap ke arah hutan dengan mata kosong. Sudah waktunya, Ji. Mereka menagih. Sebelum Haji Amin sempat menahan, Pak Jaya berjalan ke tengah hujan. Langkahnya mantap menuju hutan. Setiap kali kakinya menapak, genangan air bergetar, seolah tanah mengenali namanya. Suara-suara anak kecil mulai terdengar dari balik kabut. Tawa, nyanyian, desiran daun jaya. Suara lirih memanggil. Manisnya belum cukup. Pak Jaya berhenti di tepi hutan, menoleh terakhir kali ke arah Haji Amin. Tolong jaga kampung ini, Ji. Aku sudah menanggung cukup dosa. Biarkan aku jadi penutupnya. Dan tanpa kata lagi, ia melangkah masuk ke kegelapan hutan. Cahaya dari pohon durian besar menyambutnya, seperti mulut yang terbuka lebar. Suara tawa anak kenok menggema semakin keras, lalu satu demi satu padam bersama suara hujan. Saat fajar tiba, hutan kembali tenang. Tapi di tempat Pak Jaya menghilang, kini berdiri pohon durian baru, kecil, muda, dan berbuah satu buah besar berwarna emas kehijauan. Di kulit buah itu, bila diperhatikan dengan seksama, ada guratan samar seperti tulisan tangan, "Terima kasih Jaya." Dan malam berikutnya, papan di gerobak sope durian berubah lagi. Sobe durian Pak Jaya, resep terakhir. Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang berani membuka jalan ke hutan. Tapi setiap malam Jumat, warga masih mencium aroma durian manis terbawa angin. Kadang, di ujung jalan, terlihat gerobak tua yang berdiri sendiri dengan lampu minyak menyala, meski tidak ada penjualnya. Dan jika ada orang asing yang nekat mencicipi sop durian itu, keesokan harinya mereka akan bermimpi
berjalan di hutan, mendengar suara tawa anak-anak, dan seorang perempuan berambut panjang berbisik lembut di telinga. Selamat datang di rasa yang tak akan pernah pudar. Setelah kepergian Pak Jaya, kampung itu seperti kehilangan denyut hidupnya. Gerobak sope durian yang dulu jadi kebanggaan warga, kini berdiri kosong di tepi jalan. Beratap seng berkarat dan dinding kayu yang mengelupas. Tidak ada lagi aroma durian yang menggoda. Tidak ada lagi tawa pembeli. Tapi setiap malam, bila kabut turun, lampu di dalam gerobak itu menyala sendiri. Awalnya, orang mengira itu hanya angin atau ulah anak nakal. Tapi suatu malam, suara mendidih terdengar dari arah gerobak. Seorang pemuda bernama Rendra yang terkenal berani memutuskan untuk memeriksa. Ia membawa senter, berjalan pelan di tengah gelap. Saat tiba di depan gerobak, ia mencium aroma durian yang sangat kuat, lebih tajam dari biasanya, seperti buah busuk yang disiram madu. Panci besar di atas kompor tua mendidih sendiri, tanpa api. Rendra menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar membuka tutupnya. Air panas itu berwarna kekuningan, seperti kuah sop, tapi di permukaannya mengapung sesuatu. Sebuah biji durian yang menyerupai bola mata manusia. Biji itu berputar, seolah menatap Rendra langsung. Ia menjerit dan lari terbirit-birit pulang. Tapi sejak malam itu, Rendra tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap menutup mata, ia melihat wajah Pak Jaya di antara daun durian dan mendengar bisikan lembut, "Kau sudah mencicipinya, bukan?" Beberapa hari kemudian, warga kampung mulai resah. Pohon durian di tepi hutan yang dulu dianggap keramat, kini berbuah lagi, tapi buah-buahnya aneh. Ada yang menggantung terlalu rendah, kulitnya lembek, dan saat dibuka, dagingnya berdenyut pelan seperti jantung. Anak-anak dilarang mendekat, tapi mereka penasaran. Seorang bocah bernama Tio diam-diam memungut satu buah yang jatuh. Ia membawanya pulang dan bersama dua temannya mencoba membuka. Begitu kulitnya retak, keluar aroma manis bercampur bau darah. Daging buah itu bergerak, perlahan membentuk wajah Rina, gadis yang dulu hilang. Wajah itu tersenyum. "Kalian mau rasa manis, kan?" Anak-anak menjerit dan kabur. Tapi Tio tak sempat. Esok paginya, tubuhnya ditemukan di kebun belakang rumah, membeku dalam posisi duduk, dengan kulit tertutup lendir, kekuningan seperti getah durian. Dan di sampingnya ada satu buah durian kecil yang tampak segar. Padahal semalam hujan deras. Warga gempar. Orang-orang mulai percaya bahwa pohon itu menumbuhkan buah dari jiwa-jiwa manusia. Setiap korban baru akan menjadi rasa bagi buah selanjutnya. Haji Amin, satu-satunya orang tua yang masih paham asal-usul pohon itu, akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ia mengajak dua orang, Rendra dan Lila Kopinokenrena, menuju hutan. Malam itu, bulan sabit. Jalan menuju hutan dipenuhi kabut tebal, dan aroma manis menusuk hidung. Pohon durian besar berdiri di tengah tanah lembab. Batangnya hitam berkilat seperti arang, dan dari sela kulitnya menetes cairan kuning kental. Lila menangis pelan. Pohon ini seperti hidup. Haji Amin membaca doa, sementara Rendra menyalakan obor. Mereka mulai menggali di bawah akar pohon, berharap menemukan sisa tubuh Pak Jaya atau sesuatu yang bisa jadi petunjuk. Namun, setelah tanah tergali sedalam 1 meter, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bukan tulang, bukan jasad, tapi buah-buah durian kecil yang tumbuh langsung dari akar, dan di setiap kulit buah itu terukir samar wajah manusia. Beberapa terlihat seperti anak-anak, salah satunya wajah Rina. Lila menjerit histeris dan hampir pingsan, tapi sebelum mereka sempat berbuat apa-apa,
pohon itu mulai bergetar. Daunnya bergemerisik seperti bisikan. Dari batangnya terdengar suara lirih. Kalian tak boleh memutus rasa ini. Akar pohon mencuat dari tanah, melingkari kaki mereka. Obor rendra jatuh, tapi nyalanya justru semakin besar, membuat bayangan di sekeliling tampak bergerak seperti sosak-sosak manusia yang terjebak di kulit pohon. Dari dalam batang muncul sosok kabur, tubuh tinggi, wajahnya seperti campuran manusia dan durian. Kulitnya berduri, matanya kuning menyala, dan dari mulutnya keluar aroma manis bercampur darah. Aku adalah rasa, katanya dengan suara bergema. Setiap lidah yang menikmati buah ini adalah pengikatku. Setiap nyawa yang mencicipi memberi manis bagi pohon ini. Haji Amin berteriak membaca doa lebih keras. Tapi suara itu justru membuat makhluk itu marah. Angin berputar, dedaunan berjatuhan, dan buah-buah durian di dahan pecah satu persatu, menumpahkan cairan merah seperti darah. Lila memegang satu buah yang jatuh di dekat kakinya. Buah itu masih hangat, dan dari dalamnya keluar suara lirih seperti tangisan. "Lepaskan aku, Lila, tolong." Ia mengenali suara itu, suara Rina. Dengan nekat, Lila berlari menuju batang pohon, menusukkan pisau kecil yang dibawanya tepat ke arah akar utama. Pohon itu berteriak. Suara seperti 1000 orang menjerit bersamaan. Akar-akar mengamuk, membelit tubuh Lila dan Rendra, tapi Haji Amin dengan sisa tenaganya menumpahkan minyak dari obor dan menyalakannya. Api menyambar cepat, melahap batang pohon hitam itu. Suara jeritan menggelegar. Dari dalam api, makhluk durian itu terbakar. Tapi wajah-wajah manusia di buah-buah sekitarnya mulai memudar satu persatu, seperti akhirnya bebas. Pohon itu tumbang. Tanah bergetar, dan setelah semuanya padam, hutan menjadi sunyi total. Haji Amin berlutut, terengah, mencari Lila dan Rendra. Ia menemukan mereka pingsan, tertutup abu dan serpihan buah. Di dekat akar yang hangus, ada sesuatu yang mengilat. Liontin berbentuk durian kecil yang dulu selalu dipakai Rina. 3 hari kemudian, kampung itu diguyur hujan deras. Pohon durian di tepi hutan lenyap. Hanya tersisa tanah gosong. Tapi anehnya, aroma manis durian masih terasa setiap malam Jumat. Haji Amin membakar gerobak tua milik Pak Jaya, berharap semuanya berakhir. Namun, sebelum api melahap seluruh kayunya, papan nama yang gosong itu memperlihatkan tulisan samar baru, seolah terbakar dari dalam, rasa tak pernah mati. Beberapa bulan berlalu, kampung mulai tenang, warga perlahan melupakan kejadian itu. Tapi Lila tidak pernah benar-benar sembuh. Setiap malam, ia mendengar bisikan lembut dari kamarnya. Suara Rina, "Lila, kamu sudah bebaskan aku." Tapi rasa ini belum selesai. Mereka masih lapar. Dan suatu malam, saat hujan turun deras seperti malam Pak Jaya menghilang, Lila terbangun karena mencium aroma durian. Di meja kamarnya, ada sebuah buah durian kecil, segar, dengan kulit yang masih lembab. Ia mendekat dengan gemetar. Kulit buah itu retak sendiri, dan dari celahnya keluar uap panas, serta suara lirih memanggil, "Lila." Lampu kamarnya padam seketika. Dan malam itu, kampung kembali mencium aroma durian manis. Manis yang membawa tanda kutukan baru dimulai lagi. Hujan turun tanpa henti malam itu. Langit tampak berat, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Di dalam rumah kayu tua peninggalan almarhum ibunya, Lila duduk di tepi ranjang dengan mata sayu. Sudah 3 malam bercerit-cerit, ia tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, aroma durian memenuhi kamarnya, tajam, manis, dan lembab seperti daging buah yang baru dikupas. Di meja kecil dekat jendela, buah durian kecil itu masih ada.
Yang aneh, buah itu tidak busuk. Padahal sudah lebih dari seminggu sejak ia menemukannya. Kulitnya tetap segar, lembab, dan setiap kali hujan turun, ia seperti berembun sendiri. Malam itu, Lila mendengar sesuatu dari dalam buah itu. Bukan sekadar bisikan, tapi suara lembut yang jelas memanggil. Lila, kamu masih ingat? Rasaku, suara itu adalah suara Rina. Tapi ada nada lain di baliknya. Suara berat yang menggema, seperti dua orang berbicara dalam satu mulut. Lila gemetar, menatap buah itu. Rina, kamu di sana. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, buah itu bergetar pelan, dan satu durinya patah, jatuh ke lantai, mengeluarkan tetesan getah kekuningan. Getah itu merembes, membentuk jejak tipis, menuju kaki Lila, berhenti tepat di ujung jarinya. Saat tetesan itu menyentuh kulitnya, Lila merasa dingin menjalar cepat ke seluruh tubuh. Ia mencoba berdiri, tapi pandangannya berkunang. Di dinding kamar, bayangan bergerak sendiri, seperti akar yang merayap naik, menelusuri tembok, membentuk sosok wajah samar. Wajah itu tersenyum, rasa manis, tidak bisa mati. Ia hanya berpindah. Keesokan paginya, warga dikejutkan oleh sesuatu aneh. Di halaman belakang rumah Lila, tumbuh pohon durian kecil yang semalam belum ada. Tingginya hanya sebahu orang dewasa, tapi daunnya hijau tua dan batangnya basah, seperti habis disiram madu. Haji Amin yang datang setelah mendengar kabar itu langsung pucat. Ia tahu kutukan belum berakhir. Jangan sentuh pohon itu, katanya keras. Itu bukan pohon biasa, namun warga kampung tidak sepenuhnya percaya. Beberapa malah menganggap itu berkah. Pohon durian yang tumbuh di rumah Lila berarti rezeki baru. Beberapa hari kemudian, pohon itu mulai berbuah cepat. Buah-buah durian menggantung lebat, padahal pohonnya belum kuat menahan. Aroma manisnya menyebar ke seluruh kampung. Orang-orang berdatangan lagi, penasaran. Mirip sop durian Pak Jaya dulu, kata seorang ibu sambil menghirup udara dalam-dalam. Harumnya enak sekali. Haji Amin memperingatkan mereka, tapi tak ada yang mendengar. Dalam seminggu, durian dari pohon itu sudah dijual diam-diam oleh beberapa warga, termasuk pedagang pasar yang bernama Bu Tarti. Ia mengatakan rasa buah itu luar biasa, lembut, manis, dan membuat tubuh terasa hangat. Namun 2 hari setelah menjualnya, Bu Tarti ditemukan tak sadarkan diri. Matanya membelalak, mulutnya tersenyum aneh, dan kulitnya dipenuhi bintik kuning seperti getah durian. Sementara itu, Lila mulai berubah. Ia jarang keluar rumah. Wajahnya semakin pucat, matanya memerah seperti kurang tidur. Tapi yang paling menakutkan, kadang-kadang dari mulutnya keluar aroma durian segar, padahal ia tak makan apapun. Tetangganya, Wati, bersumpah pernah melihat Lila berjalan di halaman tengah malam, memeluk batang pohon durian sambil berbisik pelan, "Rina, aku sudah menjaganya. Jangan marah." Dan yang membuat bulu kuduk berdiri, batang pohon itu tampak bergerak setiap kali Lila berbicara. Suatu malam, Haji Amin kembali datang bersama Rendra. Mereka berencana menebang pohon itu sebelum semuanya semakin parah. Tapi begitu mereka sampai, suasana kampung terasa ganjil. Angin, bulan tertutup awan. Rumah Lila gelap, tapi jendela kamarnya terbuka. Dari dalam terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang menyanyi. Yang manis datang dari jiwa. Yang makan jadi keluarga, jangan lawan rasa kita, karena kita satu darah. Ketika mereka masuk, bau durian langsung menyeruak, terlalu kuat sampai membuat dada sesak. Di ruang tengah, lantainya lengket, penuh getah kuning, dan di dinding tergantung kulit durian kering yang disusun rapi seperti hiasan. Tiba-tiba, Lila muncul dari dalam kamarnya.
Ia tersenyum lembut, tapi matanya kosong. Kulitnya tampak lebih pucat, dan di lehernya menggantung liontin berbentuk buah durian kecil yang sama seperti milik Rina dulu. "Pak Haji, Rendra," katanya dengan suara datar. "Kalian datang untuk merasakan juga ya?" "Lila, dengarkan aku," ujar Haji Amin cepat. "Itu bukan Rina. Itu jin penunggu pohon. Kau harus melawannya." Lila tertawa kecil. "Dia bukan jin. Dia hanya ingin hidup seperti kita. Rasa manis butuh wadah, dan aku adalah wadahnya." Tiba-tiba lantai rumah bergetar. Pohon durian di belakang rumah tumbuh tinggi dengan cepat. Dahan-dahannya menembus atap, buah-buahnya terbuka satu persatu. Di dalamnya bukan biji, tapi bola mata dan potongan daging manusia yang masih segar. Dari setiap buah keluar aroma busuk bercampur madu. Rendra menjerit dan mencoba menarik Lila, tapi tubuh Lila panas sekali, seperti bara. Ia menatap Rendra dengan mata kuning menyala dan berbisik, "Kau juga sudah mencicipinya dulu, kan Ren? SOP durian malam, pesta Pajaya. Itu rasa kami." Rendra mundur, ketakutan. Sementara itu, Haji Amin mulai membaca ayat suci keras-keras, mencoba menahan kekuatan yang mulai menelan rumah itu. Angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, dan dari batang pohon terdengar suara berat. "Kalian tidak bisa menghapus rasa. Kami tumbuh dari setiap lidah yang menginginkannya." Tiba-tiba satu dahan memukul Haji Amin hingga terlempar keluar rumah. Rendra mencoba melawan, tapi lantai rumah sudah retak, mengeluarkan getah kuning dari bawahnya. Di tengah kekacauan itu, Lila menatap lenggit-lenggit dan menjerit, bukan karena kesakitan, tapi seolah ada sesuatu keluar dari tubuhnya. Dari punggungnya muncul uret-uret panjang seperti akar, berwarna kuning keemasan, merambat ke seluruh dinding. Suara Rina kembali terdengar di ruangan. "Aku sudah lama menunggu tubuh ini." Rendra menatap Lila, tapi yang berdiri di hadapannya bukan Lila lagi. Kulitnya berubah kekuningan, matanya hitam, dan di dahinya muncul tonjolan kecil seperti duri. Ia melangkah pelan ke arah Rendra dan berkata lembut, "Sekarang rasakan manisnya keabadian." Esok paginya, warga menemukan rumah Lila hangus sebagian. Pohon durian di belakang rumah itu menghilang tanpa jejak. Tapi di tengah puing, mereka menemukan buah durian besar yang belum terbakar, dengan kulit berkilau emas. Saat dibelah, di dalamnya bukan daging buah, melainkan tangan manusia yang masih segar menggenggam liontin kecil berbentuk durian. Dan di permukaan buah itu tertulis seperti ukiran alami, "Rasa yang hidup tak akan punah." Sejak malam itu, aroma durian selalu muncul setiap kali hujan turun. Tak ada lagi Lila, tak ada lagi suara dari hutan. Namun beberapa orang bersumpah, bila kau makan durian dari pasar dekat kampung itu, kau akan merasakan rasa manis yang aneh, lembut. Tapi di akhir gigitan, ada rasa darah yang menempel di lidah. Dan di saat itu, jika kau dengarkan baik-baik, akan terdengar bisikan pelan di telingamu, "Kami masih lapar." Sudah hampir setahun sejak peristiwa di kampung itu. Banyak yang mengira semuanya telah berakhir bersama lenyapnya Lila dan pohon durian terkutuk itu. Namun kenyataannya, sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh, bukan di hutan, tapi di tengah kota. Di sebuah kawasan ramai di pinggir kota, berdirilah sebuah kedai modern yang baru dibuka. Namanya sederhana tapi menggoda, Sope Durian, rasa surga. Desainnya kekinian, lampu neon, dinding kaca, dan aroma manis yang menyebar sampai ke jalan. Pemiliknya, seorang pengusaha muda bernama Arman, mengaku mendapat resep durian temuran dari keluarganya di desa terpencil di Jawa Tengah.
Ia sering berkata dengan bangga, rasa manisnya alami, rahasianya ada pada durian langka yang tumbuh di hutan. Orang-orang tak peduli dari mana asalnya. Mereka datang, mencicipi, lalu ketagihan. Rasanya memang luar biasa, manis, lembut, dan anehnya membuat dada terasa hangat setiap kali menelannya. Tapi yang tidak diketahui siapapun, setiap kali seseorang memakan sop durian itu, ada satu jiwa yang ikut terikat. Suatu malam, seorang pelanggan tetap bernama Dinda, seorang mahasiswa, pulang ke kos setelah makan semangkuk sop durian di kedai itu. Ia merasa one, kepalanya berat, dan setiap kali menutup mata, ia mendengar suara samar. Rasanya enak, kan? Bagi sedikit untuk kami. Ia membuka mata, panik. Tapi di kamarnya tak ada siapa-siapa. Namun di cermin, bayangannya tersenyum. Padahal wajahnya sendiri tidak. Besoknya, Dinda tak datang kuliah. 2 hari kemudian, teman sekamarnya menemukan Dinda duduk kaku di depan cermin. Matanya kosong. Di tangannya masih ada mangkuk kosong bertuliskan rasa surga, dan di sudut bibirnya menempel serat daging kuning seperti buah durian. Sementara itu, kedai SOP durian rasa surga semakin viral. Influencer kuliner membuat video tentangnya, mengatakan rasanya seperti buah dari surga. Dalam seminggu, cabang baru dibuka di 3 kota. Setiap kedai selalu penuh. Namun di balik dapurnya, ada hal yang tidak pernah dilihat publik. Di ruang pendingin paling belakang, berdiri tong besar berisi durian yang tidak terlihat seperti durian biasa. Kulitnya lembut, seperti kulit manusia. Dan dari dalam tong itu, kadang terdengar napas pelan. Arman selalu mengunci ruangan itu sendiri. Setiap malam, ia masuk sendirian, membawa semangkuk cairan kuning yang baunya seperti darah bercampur gula. Ia menuangkannya ke atas buah-buah itu sambil berbisik, "Makanlah dan berikan aku rasa terbaikmu." Kadang, salah satu buah itu bergetar, seolah menjawab. Suatu malam, petugas kebersihan kedai, Bayu, memutuskan mengintip ke dalam ruangan terlarang itu. Ia penasaran dengan suara aneh yang sering terdengar setiap tengah malam. Saat pintu sedikit terbuka, hawa dingin menyergapnya, dan aroma durian langsung menusuk hidung. Tapi aroma itu berbeda. Manis, tapi ada bau daging busuk di baliknya. Di dalam, ia melihat Arman berdiri di depan tong besar, membelai salah satu buah durian yang terbuka separuh. Dari dalam buah itu terlihat mata manusia yang bergerak pelan mengikuti arah tangannya. Bayu menahan napas, tapi tanpa sengaja menyenggol ember di dekat pintu. Arman menoleh cepat. Matanya kuning dan kulit di wajahnya tampak sedikit mengelupas, memperlihatkan lapisan di bawahnya yang menyerupai kulit durian berduri halus. "Kau tak seharusnya melihat ini," katanya datar. Dalam hitungan detik, sesuatu keluar dari tong besar. Bukan tangan, tapi akar licin berwarna kuning keemasan. Akar itu melilit kaki Bayu dan menariknya ke dalam tong. Jeritannya hanya terdengar sebentar sebelum ruangan kembali sunyi. Arman tersenyum puas. Ia memetik satu durian kecil dari tong itu, membukanya, lalu menghirup aroma yang keluar. Sempurna, gumamnya. Satu rasa baru lahir. Minggu berikutnya, kedai itu menjadi lebih ramai dari sebelumnya. Tapi di kota yang berbeda, mulai terjadi hal-hal aneh. Beberapa pelanggan yang sering makan sop durian melaporkan halusinasi dan mimpi buruk, melihat pohon besar di tengah kabut dengan buah-buah yang berwajah manusia. Satu persatu, mereka mulai menghilang. Polisi menyelidiki, tapi tidak menemukan jejak. Yang mereka temukan hanyalah mangkuk kosong di rumah korban. Di dalamnya masih tersisa getah kuning yang berbau manis. Di sisi lain, Haji Amin yang kini tinggal di panti jompo di luar kota mulai merasa firasat buruk.
Suatu pagi, ia melihat berita di televisi tentang SOP durian viral dan langsung pucat. Nama kedainya sama dengan kata-kata yang ia dengar dulu dari jin penunggu pohon. Rasa surga. Tidak, bisiknya gemetar. Itu sudah keluar dari hutan. Malamnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Rina dan Lila berdiri di bawah pohon durian besar yang terbakar. Mereka berdua menangis, memegang dada masing-masing. Maafkan kami, Pak Haji. Rasa itu tidak bisa mati. Ia mencari tubuh baru. Saat Haji Amin terbangun, aroma durian memenuhi kamarnya. Di meja, ada buah durian kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dari retak kulitnya, keluar suara halus. Giliranmu mencicipi. Haji, pagi harinya, perawat menemukan Haji Amin sudah tak bernyawa. Wajahnya membiru, tapi tersenyum. Di sebelah tubuhnya, mangkuk kosong dengan sisa cairan kekuningan masih mengepul hangat. Kabar kematian aneh menyebar. Tapi anehnya, kedai rasa surga justru semakin populer. Mereka membuka cabang di luar negeri. Setiap video promosi menampilkan orang-orang yang tersenyum lebar sambil berkata, rasa manisnya bikin ketagihan. Namun, di bagian akhir video, jika kau berhenti dan memperlambat framenya, di pantulan mangkuk sop durian terlihat bayangan samar. Wajah seorang gadis pucat dengan mata hitam. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan, kami masih lapar. Epilog. 1 sendok terakhir beberapa bulan kemudian, seorang YouTuber kuliner terkenal bernama Rico datang untuk mereview kedai rasa surga. Ia mencicipi sop durian sambil menyiarkan langsung. Di akhir video, ia tersenyum lebar dan berkata, manisnya luar biasa, kayak ada rasa yang hidup di mulut. Tapi di detik terakhir rekamannya, penonton online menyadari sesuatu di belakang Rico. Bayangan kursi pelanggan perlahan berubah bentuk menjadi siluet pohon durian besar. Dan dari sisi layar terdengar suara perempuan berbisik pelan, rasa yang hidup tak akan pernah mati. Video itu viral, lalu hilang dari internet tanpa jejak. Namun, sejak saat itu, setiap kali seseorang mencicipi sop durian dimanapun di Indonesia, selalu ada kemungkinan kecil bahwa aroma manis itu bukan hanya dari buah, mungkin dari jiwa yang sedang menunggu giliran untuk kembali. Dan bila suatu malam kau makan sop durian yang terasa terlalu manis hingga membuat tengkukmu dingin dan lidahmu bergetar, jangan menoleh ke belakang, karena mungkin seseorang sedang berdiri di sana, menatapmu dengan mata kuning menyala dan berbisik lembut di telingamu, terima kasih sudah mencicipi kami.